Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita yang ada dimanapun berada kiranya hari ini harinya Tuhan untuk kita datang menyembah Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah. Yang belum beribadah segera datang ke rumah Tuhan. Yang sudah, biarlah setiap firman yang kita dengar diaplikasikan. Haleluya, Roh Kudus. Kami mau sembah, kami tinggikan nama. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
hanya Engkau dimuliakan. Tak ada yang layak selain hanya Engkau yang layak. Tak ada yang agung selain Engkau yang agung. Tak ada yang tinggi selain Engkau yang tertinggi dan perkasa. Layak Kau disembah Tuhan. Holy, 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 holy. Atas kami lebih lagi Kau Tuhan percayakan apa yang Kau mau atas kami. Holy, 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 holy. Darah Yesus tutup bungkus kami. Darah Yesus melindungi, membentengi, proteksi kami dengan kuasa yang kudus. Para malaikat Allah berkemah mencawali, menjagai hati dan pikiran kami. Setiap firman yang kami sampaikan, biarlah Tuhan berbuah lebat bagi hati yang terbuka. Dalam nama Yesus, segala akar kejahatan, pikiran, kesombongan, telinga yang tidak mau mendengar, kami hancurkan tipu itu. Tapi hati seorang murid kami mau dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau ucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mengundang Tuhan itu dengan hati yang semangat, karena Alkitab berkata bahwa persembahan Abel dengan Kain adalah perbedaan. Ya, sama-sama mereka memberikan persembahan, tetapi perbedaannya Kain dan Habel dalam memberi ada perbedaan. Sama-sama dengan judulnya dia memberi, tetapi kalau dihitung secara matematika sebenarnya Kain memberi lebih besar dalam matematikanya, tetapi secara hati yang Tuhan berkenan, Habel memberikan dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan semangat, tanpa ada paksaan, tanpa ada sungut-sungut. Jadi kita orang Kristen belajar memberi dengan sukacita, memberi dengan ikhlas. Saya hari ini menyampaikan kebenaran firman yang berjudul kesombongan rohani, ya. Saya mau berkata, banyak tanpa kita sadari kita orang menjadi sombong rohani, ya. Kita sombong rohani itu bukan berarti sombong rohani itu seperti dilihat seperti kasat mata seperti gini. Dia sombong, dia tidak ini gitu, tidak dapat, nggak mau duduk dengan kastanya, tidak dekat sama orang tidak selevelnya. Kesombongan itu juga tidak diukur dari situ, ya. Tetapi sombong rohani itu adalah bahwa dia tidak melakukan firman, tetapi dia ingin menuntut orang lain
firman itu didengar. Itu juga sebuah sombong rohani. Kita nggak belajar dulu firman itu menjadi buah dalam hidup kita, biar orang melihat buah itu ada dalam kita, maka kesaksian itu turut menyaksikan kehidupan kita. Nah, makanya Rasul Paulus berkata, bagiku adalah, Rasul Paulus menganggap semua ketika dia mengenal Yesus ada 180 derajat perubahannya dengan totalitasnya. Dia bertobat, bahkan tidak lagi menoleh ke belakang dalam sebuah kesombongannya. Rasul Paulus adalah Saulus yang begitu sombong sehingga dia juga kejam kepada orang-orang Kristen. Dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Tapi ketika tahu bahwa tingkatnya Rasul Paulus tidak dapat didengar orang lain. Jadi misalnya begini contoh ya. Kenapa Tuhan sendiri yang menyentuh Rasul Paulus ketika dia sebelum bertobat? Pertanyaan saya waktu itu di dalam benak saya adalah bahwa ketika kalau nanti Rasul Paulus misalnya ada orang bersaksi kepada dia yang tidak selevel dia atau tidak sekasta dia, mungkin dia akan meremehkan dalam kesaksian itu atau orang yang menyampaikan kebenaran itu. Tapi cara Tuhan yang unik dan besar dan dasar yang tidak terselami pikiran dan hati manusia, Roh Kudus datang sendiri kepada Saulus, yaitu Rasul Paulus, ketika dia berjalan dan Saulus bertemu dengan Roh Kudus. Roh Kudus datang menghampiri dia dan menyinari dia, sehingga Rasul Paulus merasakan hadirat Tuhan, sehingga matanya tidak dapat melihat kekudusan itu, kekilau-kilauan itu. Kenapa? Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dialah terang kemuliaan itu. Dia menghalangi terang lampu Philip. Tuhan itu terang di atas terang. Tuhan adalah dasar di atas segala dasar. Sehingga ketika itu Tuhan Yesus punya visi yang besar kepada Paulus. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengutus hamba Tuhan untuk menyelamatkan Saulus? Tuhan itu ajaib, karena dia tahu kepintaran, ke-IQ-annya Rasul Paulus. Ketika ada orang mungkin ngomong sama dia, dia lebih pintar. Ketika ada orang menyampaikan kesaksian kepada dia, dia lebih tahu karena dia adalah seorang punya pengaruh di kerajaan Roma. Tuhan itu baik. Saya katakan Tuhan itu baik dan dahsyat. Baik bukan karena dikasih rezeki ya. Sekali lagi, tingkat kebaikan Tuhan itu jangan tolak ukurnya. Anda berpikir hanya ngasih berkat sama Anda. Tolak ukur Tuhan adalah dia mengasihi Anda sehingga dia rela mati demi dosa kita. Sekali lagi, tolak ukur Tuhan bukan karena doa Anda dijawab, punya rumah, punya mobil, naik pangkat. Enggak. Tolak ukurnya orang percaya karena dia sadar bahwa hidupnya sudah diselamatkan Tuhan. Itu. Jadi saya kasih tahu, paradigma kita mari kita buka. Jadi paradigma orang Kristen banyak sekali bahwa kalau dia sudah khotbah dan dia pakai mobil, dia pakai iTab, itu udah standarnya bahwa Tuhan itu berkati dia. Enggak. Ya, tidak. Bukan itu tolak ukur orang, tetapi tolak ukurnya ketika dia bisa jadi teladan. Karena Rasul Paulus, hanya kitab perjanjian baru, hanya Rasul Paulus yang berani menuliskan dari kitab 1 Timotius, ikutlah teladanku katanya. Hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab tidak ada berani yang menyampaikan itu. Karena apa? Daud sendiri pun tidak berani. Dengan kedekatannya, pemuji, penyembah, Daud sendiri pun gak berani menyatakan ikut teladanku. Enggak, dia gak berani. Kenapa? Daud juga pernah mengalami kejatuhan dalam dosa oleh kesombongannya yang tidak menjaga kekudusan, sehingga dia jatuh dalam dosa berzina dengan Betsyeba. Ya, apa yang kalau kita lihat dari perjanjian baru, perjanjian lama dan baru, hanya Rasul Paulus yang berani menuliskan di Alkitab. Dia berkata, ikutlah teladanku. Sangat berani, dengan frontal dia berkata, ikutlah teladanku. Keteladanan Rasul Paulus sangatlah saya ajung jempol. Kenapa? Ketika dia mengenal Yesus, itu bukan hanya kesaksian orang lain yang menyampaikan kepada dia, tetapi Tuhan Yesus datang sendiri melalui Roh Kudusnya untuk menyampaikan kebenaran kepada Rasul Paulus. Maka ada terbunyinya begini, Saulus,
kenapa engkau menaya umatku? Kau tidak tahu kau menaya mereka sama saja mengenaya saya. Ingat pesan saya, Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Maka ada tertulis dari firman-Nya, tidak satu pun Tuhan inginkan binasa. Tetapi jangan salah konteksnya, ketika Tuhan bilang tidak satu pun ingin dia binasa, bukan berarti orang yang tidak berbuah hidupnya, tidak mau bertobat langsung masuk surga. Tidak. Karena semua konsensi hidup ini ada konsensi hidup ini. Misalnya kalau dia tidak mau, ya Tuhan juga gak maksa. Makanya dikasih dalam hidup orang percaya hak bebas. Makanya digunakan hak bebas itu dalam memilih. Dan ketika Anda memilih, semuanya ada konsensinya. Ketika Anda memilih kebenaran, maka kebenaran itu harus Anda praktekkan. Ketika Anda mau mengikuti daging, maka Anda akan menuai daging. Wah, Bu Roma firmannya agak pedes ya. Memang, kalau orang dewasa suka makan yang pedes. Kalau bayi masih minum susu, ya. Kalau bayi itu kan suka masih tergantung kepada ibunya, masih membutuhkan ASI dari ibunya ya, butuh ASI. Nah, tapi orang dewasa butuh dipercayai. Orang dewasa itu butuh dilihat dan dipercayai untuk dia menyatakan perkataannya. Maka Rasul Paulus sangat menguji perkataannya. Kata Rasul Paulus, ingin yang baik kulakukan tapi tidak baik karena ada duri di dalam daging. Kenapa itu Rasul Paulus menuliskan kata kalimat itu? Karena sering kita ingin melakukan yang baik tapi konteksnya salah. Tetapi ketika kita punya Roh Kudus yang menjadi rem dalam hidup kita, yang menjadi backing kita, yang menjadi perlindung bagi kita, maka kita tahu berjalan dengan hikmat. Nah, baca ya. Amsal 8 ayat 12 sampai 14. Bunyinya begini. Aku, strip miring, aku hikmat, tinggallah bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 13. Takut Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Ya, perhatikan ayat 13 sangat pedas dengan kata-katanya ya di situ. Takutlah akan Tuhan, ia membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya, mulut kita itu jangan dolak-dalik ya, nggak bisa kita bertanggung. Padaku ada nasihat, pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Luar biasa, 3 ayat ini sangat membangun iman saya. Pertama, saya kupas. Dikatakan Tuhan, akulah hikmat, tinggallah bersama dengan aku. Saya kasih tahu kepada saya kasih tahu kepada saudara, saya ini bukan orang yang pintar. Saya ini bukan orang sekolah pendidikan tinggi seperti Anda mungkin. Tetapi ketika saya peka dengan hikmat, karena saya berkata dalam roh saya, Tuhan, berikan aku hikmat. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kenapa dikatakan? Hikmat itu yang menuntun Anda. Hikmat itu akan mengajari Anda. Hikmat itu akan membawa Anda kepada jalan-jalan mana yang Anda akan tempuh. Ya, itu poin pertama. Hikmat itu adalah permulaan takut akan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan telah membenci kejahatan. Apa ya maksudnya Bu Roma ayat 13? Banyak orang suka datang beribadah ke rumah Tuhan, masih suka, ya mungkin dia adalah song leader, singer, tamborin, dan termasuk hamba Tuhan, ya apa? Mereka tidak mencerminkan hidup mereka menghasilkan buah. Buah itu nggak dari mulut, ini sejangsal bibir, tapi buah itu yang dilihat orang, dan buah itu akan keluar dari hidup kita, dan orang menikmati buah itu.
Bukan Anda berkata diri Anda baik, bukan Anda yang berkata diri Anda benar. Maka Alkitab berkata hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Sini sudah jelas berkata tinggallah bersama dengan kecerdasan. Ketika Anda punya hikmat, kecerdasan itu akan otomatis akan ada kepada engkau. Ya, saya sering begitu di jalan, kalau ada sesuatu begitu bilang, mana ya Tuhan, langkah yang mana saya gitu. Seperti kayak orang main catur. Saya kan suka hobi main catur ya. Anda mungkin sering nengok di Facebook saya hobi sekali main catur. Sampai kadang sistem membohongin saya. Padahal di dalam tingkat level saya udah Grandmaster. Tetapi ketika saya mau masuk ke tingkat lagi Olympia Master di dalam game saya, kadang saya dibohongin karena mereka tidak mampu. Nah, ini makanya ketidakbenaran kan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, mengasah otak saya bukan berarti saya dalam kehobian saya main catur itu menjadi jalan Tuhan. Enggak, itu hanya bagian mengasah otak, cara untuk kita cerdas. Di sini dikatakan, nah, tinggallah bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi otak kita ini harus kita asah supaya cerdas, ya. Kecerdasan itu bukan untuk bohong, kecerdasan itu bukan untuk berdolat-dalit, kecerdasan itu bukan untuk menutupi dosa. Tapi kecerdasan itu menceritakan adalah berani bersikap. Itulah cerdas. Cerdas itu berani bersikap. Cerdas itu berani bertanggung jawab. Cerdas itu adalah tidak lari dari tanggung jawab. Itu cerdas. Itu cerdas. Cerdas itu bukan pintar ngomong, tapi cerdas itu ada dilihat dari kualitasnya. Dia tipe orang yang bertanggung jawab, tipe orang yang tidak lari dari tanggung jawab, tipe orang yang berani menghadapi persoalan. Itulah cerdas. Amin, saudaraku. Saya hanya mau kasih tahu, Ibu Roma itu gak sekolah tinggi loh. Tapi satu hal saya bersyukur, banyak sekali orang-orang yang sharing kepada saya. Kemarin ada paraman saya, Pak Tumbur Situmorang. Lalu dia taruh di statusnya dia menerima mandat lagi sebagai anggota ormas. Paraman saya ini saya sharing lah, saya nggak ini, biar dia juga dengar. Lalu dia sudah pegang berapa ormas, setahu saya ada 4 ormas ya gitu kira-kira. Lalu saya komen kepada dia, banyak kali kamu ikut ormas, aku bilang. Untuk apa kau banyak-banyak ikut ormas kalau kamu tidak peduli tentang kasih? Saat orang lapar, saat orang telanjang kau tidak beri makan. Lalu dia jawab saya dengan akademis karena dia adalah pengacara, dia seorang hukum. Lalu dia jawab, menolong gimana dulu? Lalu dia chatting saya, dia bilang legalitasnya harus ada. Saya jawab, di Alkitab tidak pernah dituliskan menolong orang itu dengan ada legalitas. Lalu kita berargumen ini, tapi gak ribut enggak. Nah, lalu kita berargumen, saya bilang kita orang hukum, legalitasnya adalah kita orang hukum. Ya, saya kasih tahu lagi, saya balikan. Kalau hukum negara masih bisa direvisi atau dihilangkan atau ditimbulkan. Tapi kalau Alkitab, hukum Alkitab tidak dapat dirubah. Makanya udah tertulis, jangan mengurangi dan menambahin. Lalu dia bilang begini kepada saya, iya sih Namburu, benar itu, kata. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saya mengajak dia bukan berantem, tapi kita bertukar pikiran. Ending dari hidup semua orang percaya adalah intinya Alkitab. Ending dari orang percaya itu semuanya jalannya Alkitab. Profesi Anda apapun itu endingnya adalah Alkitab. Masa depan apapun endingnya pasti firman Tuhan. Apapun yang Anda mau kerjakan endingnya firman. Maka Alkitab berkata jangan kau melupakannya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata firman itu adalah Allah. Allah itu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Apa dimaksudnya Bu Roma?
padaku ada nasihat. Kalau orang sombong gak akan pernah mau mendengar nasihat. Makanya judul khotbah saya, jangan sombong rohani. Tapi kalau orang yang memang butuh nasihat, dia akan mendengar dan melakukan. Tapi kalau orang yang sudah sombong, susah mendengar nasihat. Karena bagi dia lebih benar dari orang lain. Itulah kesombongan rohani. Saya mau kasih tahu kepada Anda, gak ada tempat bagi orang yang sombong. Asal mulanya Lucifer dilemparkan dari surga itu adalah kesombongan. Dia mau ingin menyamai kekuatan dan kehebatannya seperti Allah, padahal dia adalah malaikat putra fajar, pemuji penyembah. Saya kasih tahu kepada saudara, mari kontrol hati Anda. Udah sampai mana batas kerendahan hati Anda? Kemenangan Tuhan Yesus untuk menghadapi Lucifer, dia tidak menunjukkan kekuatannya sebagai raja. Kemenangan Yesus, dia tidak membuktikan kehebatannya dan katakan hai suam. Dia tidak memegahkan diri dan berkata, lihat aku akan bisa binasakan manusia dan segalanya bla bla bla. Tidak, Tuhan hanya berkata, bagi dia keselamatan itu penting, sehingga dia menuliskan kata-kata kalimat, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Visi Tuhan untuk mati itu adalah visi yang besar, agar Anda tidak sombong. Karena Alkitab sudah jelas, melawan orang sombong hanya perlu kerendahan hati. Melawan orang yang sombong dan angkuh, kata Alkitab, hanya butuh orang yang rendah hati. Lihat pemerintahan kita, presiden kita Bapak Joko Widodo. Kalau dia menyombongkan diri, maka lawannya akan mencari kelemahan, karena kita manusia itu punya kelemahan. Kalau tadi Pak Jokowi membangun negara ini dengan kesombongan, membangun Indonesia dengan kesombongan, maka pasti ada celahnya dan dia akan jatuh. Karena lebih mudah menjatuhkan orang dari atas ke bawah. Sekali lagi ya, karena lebih mudah menjatuhkan orang dari atas ke bawah, tetapi tidak mudah menjatuhkan orang dari bawah ke atas. Ya, teori saya ya. Karena lebih mudah menjatuhkan orang dari atas ke bawah, tapi dari bawah apa mau dijatuhkan, udah jatuh, udah rendah, udah tak ada harga dan tidak punya nilai. Tapi Tuhan berkata, justru itulah Tuhan berfirman, barang siapa yang merendahkan diri akan kutinggikan, akan kutinggikan. Saudaraku, mari sadar ya, kita ini hidup dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, keturunan Adam dan Hawa, yang diseret oleh keinginan dosa Lucifer yang menjatuhkan manusia pertama. Anda tidak sadar, bagaimanapun dan apapun pasti kita akan menanggungnya, karena dosa itu jatuh ke bawah, karena dosa itu turun ke bawah, karena dosa itu turun ke bawah. Tetapi kemuliaan itu adalah ke surga yang kekal. Kemuliaan itu adalah proses untuk kita naik ke surga. Kita harus merendahkan diri, karena Tuhan berjanji siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sampai di sini firman yang saya sampaikan, yaitu Amsal 8 ayat 12 dan sampai 14 berkata, jangan sombong rohani, jangan sombong rohani. Sekali lagi saya katakan, jangan sombong rohani, tapi biarlah kamu orang-orang yang rendah hati, supaya kamu cerdas, katanya. Haleluya.